Biasanya kepala desa tampil dengan peci hitam dan senyum yang ramah. Namun di Cikaramas ada sosok yang berbeda jauh, Kades Mohak. Penampilannya tak seperti kepala desa pada umumnya, lebih mirip sosok pentolan bengpang dari era 2000-an. Tak hanya potongan rambutnya yang mencolok, cara dia mengkritik pembangunan desa, mengulas politik, dan menyindir kebijakan pusat dari balik panggung lokal membuatnya unik. Di saat banyak birokrat desa sibuk menjaga citra demi terlihat sopan dan aman, Kades ini memilih jalannya sendiri, seperti aktivis jalanan yang kebetulan duduk di kursi jabatan resmi. Ada yang menganggapnya sebagai angin segar yang mengusir kebosanan dalam dunia politik desa, tapi tak sedikit pula yang menilai dia sekedar pertunjukan dengan suara yang terlalu keras. Kendati kontroversial, satu hal pasti, dia hadir bukan cuma untuk membangun jalan atau membagi bantuan. Lantas siapa sebenarnya dia? Apakah benar sosok pembaharu yang ingin merombak keadaan? Atau hanya pemberontak dengan gaya yang berbeda? Apakah rambutnya yang nyentrik juga mencerminkan isi perjuangannya? Dan untuk kalian menonton, ada yang dari Cikaramas? Apakah desa kalian kini lebih baik? Atau hanya jadi bahan perbincangan karena viral? Menariknya, Deddy Mulyadi yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat ikut terpikat oleh sosok kepala desa viral ini. Alih-alih mengomentari penampilan nyentrik Kades Mohak, kesan pertama Kang Deddy terhadap Asep Sudrajat begitu hangat dan penuh kekaguman. Ia bahkan membandingkan Asep dengan Gatot Kaca, tokoh pewayangan yang terkenal kuat dan penuh keberanian. Bukan tanpa alasan, karena sosok Asep yang apa adanya, sederhana namun syarat semangat langsung mencuri perhatian. Menurut Kang Deddy, seorang pemimpin desa tidak harus selalu terpaku di balik meja kantor dengan setelan formal. Justru yang paling penting adalah kehadiran dan kedekatan nyata dengan masyarakat di setiap harinya. Baginya, kantor desa tidak perlu megah atau mewah. Fokus utama seharusnya adalah memperjuangkan kehidupan yang layak serta rumah yang nyaman bagi seluruh warga desa. Saat kunjungannya ke Cikaramas, Kang Deddy sempat bertanya kepada Asep tentang siapa warga yang paling membutuhkan bantuan. Tanpa ragu sedikit pun, Asep langsung menyebut seorang perempuan lanjut usia yang tinggal di bawah pohon kelapa. Jawaban yang lugas dan cepat itu membuat Kang Deddy langsung mengajaknya untuk melihat sendiri kondisi sang warga. Meski hanya mengendarai motor operasional desa karena belum memiliki kendaraan pribadi, Asep menyebut ajakan itu dengan penuh semangat dan antusiasme. Tak bisa dipungkiri, sejak Asep menjabat, dirinya kerap menjadi pusat perhatian. Bukan semata karena gaya rambutnya mohaknya yang khas, tapi juga karena cara kepemimpinannya yang berbeda. Ia bukan tipe pemimpin yang nyaman duduk di balik meja ber-AC. Asep justru kerap turun langsung ke sawah, berjalan kaki mengunjungi rumah warga, bahkan tak segan membuka suara di media sosial bila ada proyek atau kebijakan yang menurutnya tidak berjalan semestinya. Gaya komunikasinya ceplas-ceplos tanpa banyak basa-basi, namun justru di sanalah letak kejujuran dan ketulusannya. Bagi warga Cikaramas, Asep bukan sekedar kepala desa, melainkan simbol harapan baru. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin desa tidak harus selalu tampil formal, asal tetap berintegritas dan peduli tulus pada warganya. Dengan latar belakang yang sangat membumi, Asep menunjukkan bahwa kadang-kadang pemimpin terbaik justru lahir dari orang yang paling dekat dengan persoalan rakyat. Melalui akun TikTok pribadinya @kadesmohak010281, Asep semakin dikenal luas. Akunnya bukan main-main, dengan jumlah pengikut mencapai 65,5 ribu dan total lebih dari 1,1 juta likes dari para pengguna TikTok. Yang menarik, komentar warganet justru didominasi oleh pujian positif. Alih-alih mempertanyakan rambut mohaknya, sebagian besar malah mengapresiasi keberanian dan ketulusannya dalam bekerja serta membantu masyarakat. Bukan dalam balutan seragam lengkap atau jas resmi, melainkan dan gaya yang sangat santai, hanya memakai celana panjang dan kaos oblong lengan pendek. Penampilannya memang sederhana, tetapi aksi nyatanya membuat banyak orang terpana. Mulai dari menggotong warga sakit, memperbaiki jalan rusak, menggali kuburan, hingga ikut langsung membersihkan selokan yang tersumbat. Semua dilakukan tanpa ragu dan tanpa rasa jijik. Tak ada jarak antara Asep dan warga. Ia tidak menunjukkan sikap jaim atau menuntut dihormati seperti kebanyakan kepala desa lainnya. Di tengah citra kepala desa yang kerap identik dengan kemapanan dan jarak sosial, Kades Mohak hadir sebagai pemimpin egaliter yang langsung terjun ke persoalan warga tanpa drama dan pencitraan. Salah satu tindakan nyata yang membuat publik angkat topi adalah ketika Asep memutuskan membeli mobil ambulans untuk desanya. Dana tidak berasal dari hibah pemerintah atau bantuan provinsi,
melainkan dialihkan dari dana bantuan langsung tunai desa demi memenuhi kebutuhan darurat warga. Selama ini desa Cikaramas memang tidak memiliki ambulans, padahal hampir tiap hari ada warga yang perlu dibawa ke rumah sakit, yang jaraknya bisa mencapai 18 km dari desa. Apakah nekat? Bisa jadi. Tapi nekatnya bukan untuk gaya-gayaan, melainkan demi kepentingan warga yang benar-benar membutuhkan. Tak berhenti sampai di situ, Asep juga gencar melakukan pendataan ulang warga miskin. Sebab menurutnya banyak warga yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan justru tak kebagian, sementara yang berkecukupan malah tercatat sebagai penerima. Bagi Asep, ketimpangan semacam ini harus segera dibenahi. Ia tegas mengatakan, ia tak bisa tinggal diam melihat warga kecil terus diabaikan. Katanya, kalau bukan saya yang bicara, siapa lagi? Asep Sudrajat yang kini lebih dikenal dengan julukan Kades Mohak, bukan kepala desa biasa. Lahir pada 1 Februari 1981, pria ini bukan hanya dikenal karena potongan rambut mohaknya yang mencolok, tetapi juga karena gaya nyentrik dan sikap tegas yang melekat kuat dalam dirinya. Namun di balik semua itu, tersimpan perjalanan hidup yang jauh dari kesan mewah atau elit, melainkan penuh liku-liku, perjuangan jalanan dan ketulusan hati. Sebelum menjabat kepala desa, Asep bekerja sebagai sopir truk pengantar obat-obatan yang setiap hari melintasi jalur pantura yang panjang. Di sela-sela waktu mengantar barang, ia sering menyempatkan diri membantu warga sekitar, terutama dalam hal-hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Memperjuangkan hak masyarakat miskin yang kerap tidak mendapatkan bantuan. Dari sinilah namanya mulai dikenal bukan melalui promosi politik, melainkan lewat aksi nyata yang menyentuh langsung persoalan rakyat kecil. Meskipun kini menjabat sebagai kepala desa, gaya hidup Asep tetap sederhana, jauh dari kemewahan yang kerap terlihat di kalangan pejabat desa lain. Rumahnya pun tak mencerminkan status tinggi. Ruang tengahnya hanya diisi dengan sebuah televisi dan beberapa kursi serta meja yang sederhana untuk tamu. Tidak ada perabotan mewah yang sengaja dipamerkan untuk menunjukkan jabatannya. Untuk urusan kendaraan, Asep pun tidak memiliki motor pribadi. Setiap hari ia menggunakan sepeda motor dinas berplat merah yang merupakan inventaris desa untuk beraktivitas. Gaya hidupnya yang sederhana ini mencerminkan prinsip hidupnya. Jabatan bukan alasan untuk hidup berlebihan. Karir politiknya pun tidak dimulai dari panggung besar, melainkan dari situasi darurat desa. Asep naik menjadi kepala desa lewat mekanisme pergantian antar waktu, PAW, setelah kepala desa sebelumnya mundur karena kasus perselingkuhan yang menghebohkan satu kampung. Desakan warga membuat para ketua RT dan RW sepakat memilih Asep sebagai pengganti yang tepat. Dalam Pilkades PAW yang berlangsung pada 1 Agustus 2022, Asep keluar sebagai pemenang dan suara terbanyak dibanding dua rivalnya. Bagaimana sebenarnya suasana desa Cikaramas yang kini dipimpin oleh Kades Asep? Desa ini terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Cikaramas 1, 2, dan 3, dengan total 10 RW dan 30 RT. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kecamatan, posisi pinggiran ini justru memberikan Cikaramas kekasan tersendiri. Nama desa ini sendiri diambil dari sebuah sungai yang mengalir membelah wilayah tersebut, berasal dari Gunung Bongkok. Air sungai ini dipercaya memiliki nilai keramat. Cikaramas telah berdiri sejak tahun 1880 dan sempat mengalami beberapa pemekaran wilayah. Salah satunya terjadi pada 1980 saat sebagian wilayahnya menjadi desa warga Luyo. Kemudian pada tahun 2001 Cikaramas resmi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanjung Medar setelah sebelumnya tergabung dalam Kecamatan Tanjung Kerta. Dalam hal ekonomi, mayoritas warga Cikaramas menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Padi menjadi tanaman utama, namun sayuran seperti timun, kacang panjang, dan cabai juga memegang peranan penting. Namun yang membuat desa ini menarik bukan hanya dari segi ekonomi, melainkan juga kekayaan budayanya. Seni tradisional seperti kuda renggong, sisingaan, jaipongan, hingga calung masih hidup dan berkembang di sini.